Jadi ini kita lihat memang dari sisi yang pertama, dampaknya ya gitu Mhm, kan. Kalau, produk seperti personal care ini kan Perspirex ini kan dia masuk kategori produknya personal care ya. betul. Personal care itu kan pasti Minggu lalu tuh emang lagi banyak berita terkait Perspirex ini tuh dari brand internasional ya, Coach. Itu ya dari negara Denmark. ya, Nah, dia tuh bikin status di Instagram itu seperti kayak pamit dari Indonesia gitu, Coach. Nah, oke. ternyata mereka tuh mengundurkan diri dari Indonesia karena serangan black campaign dan juga kayak ada overclaim gitu, Coach. Oh, Nah, oke. sebenarnya kalau misalkan dari sudut pandang bisnis ya, Coach, ya, sebenarnya kalau serangan seperti itu yang menyerang reputasi kita, Mhm. itu yang bikin maksa kita untuk, ya udahlah gugur aja gitu bisnisnya. Nah itu Ah, gimana oke. menurut Coach Adit nih? Ya ya, ini jadi kayak pembunuhan karakter ya, kalau serangan ke pribadi kan kayak pembunuhan karakter istilahnya, kalau ini ke Betul, bisnisnya ya, iya, ke produknya misalnya gitu ya. mhm, Nah itu ya nggak mesti selalu harus, langsung tutup ya, tergantung, penanganannya juga gitu ya. Ya kalau misalnya tutup itu ya karena memang biasanya karena sudah, dampaknya sudah terlalu masif ya, mhm, sehingga mungkin perhitungannya dilihat dari biaya krisis manajemen yang dikeluarkan akan jauh lebih besar daripada, keuntungan yang mungkin didapat di kemudian hari. Ya, jadi biaya-biaya untuk perbaikan-perbaikan reputasi itu ya kan, misalnya dari edukasi ulang gitu ya, konfirmasi atau, hukum pula gitu ya, segala macam itu kalau di total-total, wah ternyata nih kayaknya nggak bakalan ini nih ya, nggak worth it lah gitu, mmm, ketimbang nanti, keuntungan yang mungkin masih didapat di kemudian hari. Keuntungannya kan juga nggak langsung gede lagi kan, pasti kan betul, bertahap-bertahap lagi kan. mhm, Nah itu mau nggak nih dari pihak manajemen bisnisnya, untuk mengeluarkan biaya seperti itu atau menanggung akibatnya nanti, masih worth it nggak gitu, kalau udah nggak ya mendingan, eee, bubar aja gitu kan, mendingan oh, tutup gitu. Ya, oke, jadi ini kita lihat memang dari sisi yang pertama, dampaknya ya gitu mhm, kan. Kalau, produk seperti personal care ini kan Perspirex ini kan dia masuk kategori produknya personal care ya. betul, Personal care itu kan pasti, apa ya, utamanya itu adalah kepercayaan dan kualitas ya, yang menjadi pertimbangan brand-nya yang bisa menjadi reputasi kan, reputasinya dari situ, kepercayaan dan, tadi ya, kualitas dan keamanan produk. mhm, Nah, 2 hal ini nih, kualitas dan keamanan produk ini yang utama nih untuk, apa ya, membangun kepercayaan dari, eee pemakai nanti gitu ya, konsumen gitu ya. Itu kalau dirusak, ya udah langsung, penjualan pasti menurun drastis gitu ya. iya Jadi pasti, reputasi yang sudah dibangun bertahun-tahun karena hal itu bisa runtuh dalam waktu harian gitu. mhm, Ya jadi, eee, itu dulu karena memang yang bikin, apa ya, yang bikin akhirnya mereka memutuskan untuk tutup itu ya karena udah terlanjur penjualannya menurun drastis. mmm, Ditambah lagi perhitungannya untuk biaya recovery krisis manajemen tadi ya, mhm, yang, biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki brand, citranya gitu ya, reputasinya, bantuan hukumnya kah, ya biaya-biaya klarifikasi, PR segala macam itu terlalu besar ketimbang keuntungan yang mungkin akan masih bisa didapat di kemudian hari, gitu. Jadi kedua hal inilah yang harus dipertimbangkan banget oleh ini ya, perusahaan itu ya, bisnis itu ya. mmm, Apakah akhirnya mereka mau memutuskan keluar, tetap bertahan di Indonesia atau keluar. Ya karena kan walaupun semua itu sudah apa ya, eee, kan reputasi itu udah seperti kaca, cil sekali retak tuh nggak bisa diperbaiki lagi. Pasti ada bekasnya gitu ya. iya pasti, Walaupun walaupun apa ya, orang yang sudah, berusaha mengklarifikasi diri, orang tuh benaknya tuh udah terlanjur, wah dia kayaknya masih orang tuh nggak bisa 100% percaya lagi gitu ya, mhm, bener. gitu kan. Jadi kalau kayak, pasangan yang sudah terkhianati gitu, sekali aja merasa terkhianati ya, belum tentu terkhianati beneran ya. Iya iya, Merasa terkhianati itu udah pasti pikirannya itu nggak akan 100% kembali ke, sembuh, kembali seperti semula, bekasnya masih ada mhm, gitu, ya ok kan, dan itu pasti akan mempengaruhi juga ya ujung-ujungnya penjualannya kan nggak langsung serta-merta kembali pulih seperti awal ya, betul, gitu. Masih mending kembali pulih ya,
Ya bergerak naik ke atas pelan-pelan aja belum tentu gitu loh. Mmm. Jadi itu yang harus jadi pertimbangan. Akhirnya memutuskan apakah bertahan atau berhenti gitu. Tadi kan Coach bilang ya kalau misalkan, yang memutuskan untuk berhenti itu karena memang mereka tuh mungkin lebih memikirkan biaya untuk recovery ya Coach ya. Nah terus kalau misalkan kita kayak mau recovery itu, apakah memang pertimbangannya hanya biaya aja atau sebenarnya kalau misalkan kita mau mempertahankan gitu Coach, selain biaya tuh kita harus, pertimbangin apa lagi sih Coach? Iya, jadi gini sih, saya nggak ngomong Perspirex secara khusus ya. Oke. Jadi secara umum kalau terjadi pengerusakan reputasi ya, ada upaya pengerusakan reputasi, ini dengan asumsi bahwa itu bohong ya, apa sih, berita-berita itu bohong gitu, fitnah gitulah ya. Mhm, Memang ada usaha untuk black campaign gitu ya. betul. Produknya sendiri bagus gitu ya, hanya ada yang melakukan black campaign melawan, produk tersebut gitu ya. Mhm, Asumsinya itu ya. Jadi, itu pun walaupun emang bohong, bisa jadi tetap akhirnya kalah gitu kan. Akhirnya, tak berdaya juga gitu, mmm, karena melakukan beberapa kesalahan-kesalahan yang tadi kamu tanyakan. iya, Yang pertama pastinya, telat respon. telat respon. Iya, ya kan, telat respon karena nih, apa ya, pengaruhnya nanti, besar sekali nih ya, jeda respon sehari, 2 hari, 3 hari, ya, eee dihitung dari pertama kali berita itu muncul di Mhm, media gitu mhm, kan. Semakin lambat kita meresponnya, semakin banyak orang yang sudah terpapar kan dengan berita tersebut, betul. ya kan. Semakin banyak yang terpapar, ya biasanya orang tuh mudah terpengaruh dengan berita buruk daripada berita baik gitu loh, ya kan. Iya, iya, 10 berita apa ya, berita buruk itu 10 kali lebih cepat tersebar daripada berita baik. betul. Gitu. Jadi ya udah hitung aja sendiri gitu ya, kerusakan, sosial yang terjadi, kerusakan emosional dan sosial yang terjadi gitu Mhm, ya, oke. akibat telat respon. Jadi musti segera respon nih dengan melalui jalur-jalur resmi gitu ya, Mhm, sosial media, melalui, surat, apa gitu ya, media cetak, media elektronik gitu ya, klarifikasi berikut bukti-bukti yang jelas gitu loh, ya. ada tindak lanjutnya Ada ya, tindak Coach, ya? lanjut yang dengan bukti-bukti yang jelas, Oke, dan itu bahwa harus itu fast bohong, respon. bahwa tidak seperti itu, gitu ya. Oke, Jadi harus quick response, mhm, gitu, ya. Yang kedua, gagal juga karena ya tadi ya, tidak memahami budaya lokal dalam hal branding. budaya lokal dalam hal branding, Ya oke. maksudnya gini, budaya lokal tuh artinya kebiasaan-kebiasaan di Indonesia ini yang bisa mempercepat dan menaikkan dan merusak branding tuh apa sih, gitu ya, apa Mhm, saja. Ya mestinya, di situlah proses apa ya, pencegahannya dilakukan gitu loh. Ya jadi contohnya budaya lokal kalau di Indonesia apa sih branding yang ya sosial media, influencer gitu-gitu ya. mhm, Nah itu tuh, contoh ya yang banyak sekali mempengaruhi orang gitu kan, apa sih, persepsi orang gitu ya. mhm, Influencer, sosial media, ya sosial media secara umum, influencer secara khususnya gitu ya. mhm, Ketimbang iklan-iklan gitu ya. iya, Ya kan mereka lebih, eee, apa ya, lebih mudah terpengaruh oleh orang yang mem eee, mempunyai daya pengaruh ya, seperti artis gitu ya, oh yang atau seperti influence ya? pihak otoriter, pihak yang apa ya, berwenang seperti dokter, ahli ahli kulit segala macam. Itu, omongan-omongan mereka lebih banyak didengar ketimbang sekedar, iklan atau apa ya, eee untuk branding ya, Mhm, dengan cara yang pasif gitu ya. Nah, orang Indonesia tuh masih mudah, masih lebih mudah terpengaruh dengan orang yang cara yang seperti tadi gitu orang ya. yang udah punya identitas ya, Coach, ya? Iya, yang pihak berwenang sama, influencer, orang-orang yang inilah ya, yang sudah dipandang gitu ya, Mhm, mhm, secara sosial gitu. mmm, Jadi di awal memang kan harusnya perusahaan besar seperti Persepolis kan ada kayak manajemen risiko, mhm, manajemen krisis gitu ya. Tapi lebih ke pencegahannya, gitu, mendeteksi apa, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi apa dan sudah lakukan tindakan pencegahan mhm, yang bisa dimanfaatkan ketika, betul-betul terjadi gitu kan. Nah, pencegahan itu kan bisa mencegah supaya tidak benar-benar terjadi, mhm, tapi kemudian kalau udah terjadi kita harus antisipasinya apa nih dengan cepat. Hal-hal apa yang harus disiapkan di awal gitu ya. mhm, Seperti tadi bukti-bukti, hasil uji lab ya, misalnya dari, lab-lab independen yang sudah bersertifikasi internasional,
kemudian sudah, yang diakui oleh negara gitu ya, kemudian dari BPOM ya contohnya gitu kan. Itu juga harus disiapkan sehingga ketika muncul black campaign langsung kita bisa tanggapi dengan bukti-bukti yang dengan jelas dan cepat, Oke. gitu. Itu langkah pertamanya gitu ya. Mhm. Yang kedua untuk pencegahannya adalah, ya kita harus membangun, apa ya, pengaruh menggunakan influencer kita dan pihak-pihak berwenang tadi ya, pihak-pihak otoritas yang memang, dipercaya gitu kan. Karena tadi kita harus mengikuti, apa ya, harus paham budaya lokal Indonesia dalam, branding ini gitu Mmm. ya. Nah, jadi gunakan influencer, gunakan, apa, figur-figur otoritas sejak awal yang betul-betul secara konsisten dan apa ya, terus-menerus ya, memberitahu keamanan dari produk ini, dari Mmm. keamanan dari produk yang, mereka jual gitu ya. Jadi, itu pencegahan pertama, baru pencegahan-pencegahan sebelum, bahkan setelah ada penyerangan itu masih bisa berlaku digunakan, gitu Oke. ya. Dan responnya mungkin ya memang jangan respon yang sangat gunakan respon yang memang ini ya, yang empati ya, gitu. Mmm. Eee, Bukan hanya sekedar memberikan bukti-bukti juga, tapi Mhm. juga diawali dengan, validasi emosi gitu ya. Mhm. Dampak-dampak emosional yang terjadi, mindset segala macam, dengan coaching bisa difasilitasi dengan lebih baik lagi, gitu ya. Bukan hanya strategi yang branding-nya gitu ya, Iya iya, bener. tapi lebih ke pendekatan ke personal, ke being-nya dari owner tersebut. Oke. Ya tadi mindset-nya, masalah-masalah emosi yang terjadi gitu ya. Itu semua mau nggak mau pasti akan mempengaruhi keputusannya Mhm. nanti. Walaupun sudah dengan konsultannya gitu kan, Mhm. strategi-strategi yang harus dilakukan apa aja, tapi untuk melaksanakan ini semua, dan akhirnya memutuskan tutup atau enggaknya, itu tetap, sabotase emosi tuh dan mindset itu kan pasti akan muncul di situ ya, Iya. yang perlu di-address oleh coaching gitu loh. Oke. Justru itu yang utamanya pendekatannya ke being-nya, ke permasalahan-masalahan being-nya dari si owner-nya ini gitu Mhm. ya. Kalau tentang strategi-strategi yang harus dilakukan saya rasa konsultan bisnis pun jago-jago tuh bikinnya gitu Iya, ya. karena konsultan ya, Coach, ya? Heeh, tapi apakah dikerjakannya nanti ketika mengerjakannya dengan sepenuh hati atau dengan masih kegalauan yang berkecamuk ya, Mhm mhm. eee, itu, ya pasti akan nanti, apa yang terjadi gitu dan bisa mempengaruhi juga hasilnya gitu loh, Mhm. ya. Jadi di situlah coaching pengaruh banget. Wah, terima kasih banget nih, Coach, Ya, udah sama-sama. kita udah kayak kebuka ya teman-teman kalau Mhm. misalkan kita memang punya bisnis, kita juga perlu ada pencegahan dari awalnya terlebih dahulu, sama kalau misalkan gimana sih cara kita, membuat plan ketika tantangan itu tuh menghadapi di bisnis kita. Mungkin cukup sekian dari aku Aulia, Saya Ditya Mijaya, sampai sampai jumpa. jumpa.